Pada tahun 1952 di Rumania terdapat kastil yang bernama Kastil Karta Monasteri. Di dalam kastil terdapat dua biarawati yang bernama Suster Victoria dan Ibu Kepala Biara. Mereka sedang berjalan di sebuah lorong untuk mengambil sebuah pusaka di sebuah ruangan. Saat Kepala Biara masuk ke dalam ruangan, Suster Victoria pun mulai berdoa. Namun yang terjadi tiba-tiba Kepala Biara meminta kepada Suster Victoria untuk mengambil kunci dan menyelamatkan diri dari kejaran roh jahat yang mengejarnya. Tak lama kemudian, Kepala Biara pun ditarik ke dalam ruangan lagi dan dia pun menjadi tumbal si roh jahat. Not even God is safe. Sementara itu, Suster Victoria berhasil mengambil kunci dan lari hingga ke ujung lorong dan mengunci pintu lorong. Namun setelah berada di dalam ruangan, Suster Victoria lebih memilih mengakhiri hidupnya agar terlepas dari kejaran roh jahat yang mengejarnya. Forgive me, Lord. Malam berlalu, pagi pun tiba. Terlihat ada seorang pria desa yang sering mengantar persediaan untuk para biarawati. Dia bernama Frinsi. Namun tak lama, dia pun melihat biarawati yang tergantung di depan pintu masuk biara. Scene berpindah ke kota Vatikan, di mana para pemimpin Vatikan mengundang seorang pendeta untuk mencari tahu atas kematian biarawati. Dia bernama Bapak Burke. Bapak Burke sendiri akan ditemani oleh seorang suster yang berada di asrama London, Inggris. Dia bernama Suster Irene yang belum bersumpah kebiarawatiannya. Setelah berbincang-bincang, mereka berdua pun langsung ke rumah si Frinsi yang menemukan jasad biarawati. Kemudian mereka bertiga langsung ke tempat jasad yang disimpan Frinsi menggunakan kereta kuda. Setelah sekian lama di perjalanan, tiba-tiba kereta kuda mereka terhenti karena si kuda tak mau berjalan memasuki area biara. Mereka pun hendak melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Singkat cerita, mereka sudah berada di dalam ruangan jasad yang disimpan si Frinsi. Di sini si Frinsi heran dengan jasadnya dikarenakan tiba-tiba melihat jasad yang awalnya posisinya terbaring berubah menjadi duduk. Tak lama Bapak Burke pun langsung mengambil kunci yang dipegang jasad itu dan langsung menguburkan jasadnya dengan layak. Saat berada di pemakaman, Suster Irene melihat lonceng di batu nisan. Bapak Burke memberitahu bahwa jika lonceng itu berbunyi, maka ada yang melakukan kesalahan. Scene berpindah ke biara. Sesampainya mereka di dalam biara, Suster Irene melihat seseorang yang ditutupi jubah hitam, dan itu adalah kepala biara. Namun mereka tak mengetahui bahwa itu adalah sosok roh jahat yang menyerupai kepala biarawati. Bapak Burke pun langsung menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk menyelidiki kematian biarawati yang diperintahkan dari Vatikan. Namun kepala biara memberitahu bahwa mereka sudah terlambat, dikarenakan gerbang masuk sudah ditutup karena akan ada kebaktian dan sumpah biarawati sampai pagi hari. Kepala biarawati pun menyarankan agar mereka menginap di samping biara dan kembali lagi esok hari. Scene berpindah di penginapan mereka. Saat berada di penginapan, Bapak Burke menyuruh kepada si Frinsi agar pulang terlebih dahulu dan kembali beberapa hari lagi. Frinsi pun menyetujuinya. Saat si Frinsi berada di perjalanan pulang, dia melihat seorang biarawati yang membawa tambang. Dengan semangat, dia pun mengikuti biarawati itu. Namun tiba-tiba beruntung dia berhasil lari dari si wajah cantik rupawan itu. Scene berpindah saat Bapak Burke dan Suster Irene sedang santap malam. Setelah selesai, mereka langsung beristirahat. Namun lagi dan lagi, saat Bapak Burke terlelap tidur, dia mendengar radio yang berbunyi. Saat mengeceknya, Bapak Burke melihat seorang bocah laki-laki, di mana bocah itu adalah Daniel, mantan pasiennya dahulu kala saat perang di Perancis. Dia pun langsung mengikutinya hingga ke area kuburan.
Bersamaan dengan itu, Suster Irene pun terbangun. Dia berjalan menyusuri ruang yang gelap gulita. Tidak lama kemudian, dia tiba di sebuah ruangan tempat untuk berdoa. Namun yang terjadi, Suster Irene melihat bayangan hitam tinggi besar di sebuah dinding dan tiba-tiba Suster Irene pun langsung lari keluar ruangan. Sesampainya di halaman, Suster Irene mendengar teriakan si Bapak Burke dan langsung bergegas mencari di pemakaman. Sister Irene! Namun saat berada di pemakaman, Suster Irene dikecohkan oleh semua lonceng yang berbunyi di batu nisan. Dan disinilah Suster Irene menggunakan kekuatan penglihatannya untuk menemukan Bapak Burke. Setelah Bapak Burke terselamatkan, mereka mendapatkan buku-buku di dalam peti, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Malam berlalu, pagi pun tiba, di mana mereka kembali ke biara untuk bertemu dengan kepala biara. Namun setelah mereka berada di dalam biara, mereka tak bertemu dengan kepala biara, sehingga Suster Irene memutuskan untuk berpencar mencari kepala biara. Namun sebelum Suster Irene pergi, Bapak Burke memberikan kunci yang didapatkannya dari jasad Victoria. Saat Suster Irene berjalan-jalan di luar biara, Suster Irene melihat seorang biarawati di jendela dan langsung mengejar ke dalam biara. Namun Suster Irene masuk ke ruang peribadatan. Di sini Suster Irene melihat seorang biarawati yang sedang berdoa. Saat ingin menyentuhnya, Suster Irene dikagetkan oleh datangnya Suster Oana. Di cerita lain, terlihat si Frinzi yang sedang asik ngopi. Dia merasa aneh saat melihat kaca yang ditutupi, namun dia mendapatkan informasi bahwa ada anak yang meninggal gantung diri yang diakibatkan karena ular roh jahat yang ada di biara. Kemudian dia pun berpikiran untuk kembali lagi ke biara esok hari. Di scene lain terlihat Bapak Burke sedang mencari informasi dari buku yang didapatkannya sewaktu dia terkubur. Kembali lagi ke Irene, di mana Irene sedang diceritakan oleh Suster Oana tentang sejarah biara ini. Biara ini awalnya dibuat sebagai kastil oleh seorang bangsawan yang terobsesi dengan ilmu sihir. Sang bangsawan itu memanggil entitas jahat tersebut melalui celah katakombe. Namun dia dibunuh oleh seorang kesatria Kristen dan berhasil menutup celah tersebut dengan artefak yang berisi darah Yesus Kristus. Namun saat pengumuman selama Perang Dunia Kedua membuat celah yang sudah tertutup kembali Until the terbuka bombs of lagi. war shook the abbey. And evil found another way to... Karena terlalu panjang kali lebar kali tinggi hingga lupa waktu, Irene pun harus menginap di dalam biara. Kembali lagi ke Bapak Burke, di mana Bapak Burke masih mencari informasi tentang kematian biarawati. Namun tiba-tiba Bapak Burke melihat ibu kepala biara, dan saat Bapak Burke ingin membuka tutup kepala biara, tiba-tiba sementara itu, Irene yang terbangun dari tidurnya dikagetkan oleh sosok berjubah hitam yang dimana itu adalah roh jahat. Tak lama kemudian, Irene pun berjalan di sebuah lorong mendekati sebuah pintu yang bertulisan Tuhan berakhir di sini. Sampai Irene mendapatkan gangguan, namun untungnya Irene selamat dari gangguan itu dan diselamatkan oleh Suster Oana dan disuruh untuk ke ruangan berdoa. Saat Irene berdoa dengan biarawati lain, tiba-tiba biarawati lain terpental dan tewas saat itu juga.
Di ruangan lain, Bapak Burke pun sedang bertarung dengan iblis. Namun beruntung saat Bapak Burke akan tewas, datanglah si Frinzi yang langsung memukul kepala si iblis itu. Tak lama kemudian, Bapak Burke dan Frinzi pun menemui Irene di ruang tempat untuk berdoa, yang dimana bahwa sebenarnya Irene dari awal masuk ke tempat itu dan berdoa, Irene hanyalah seorang diri. Dan saat Irene membuka kain putih, betapa kagetnya mereka bahwa itu adalah suster kepala biara. Namun tak lama Bapak Burke diserang oleh jasad itu. Dengan sigap, Irene pun mengambil air suci dari tas Bapak Burke dan langsung menyiramkannya pada lambang salib, sehingga Bapak Burke bisa membakarnya dengan mudah. Sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa penghuni terakhir di biara ini adalah Suster Victoria yang gantung diri di awal. Dan setelah semuanya terjawab, mereka pun langsung ke ruang katakombe untuk mengambil darah suci Yesus Kristus. Setelah mereka mendapatkannya, mereka pun langsung menuju ruangan si Falak, di mana tiba-tiba Irene dirasuki oleh roh jahat, sehingga Frinzi dan Irene pun bertarung. Sampai saatnya Irene berada di dalam air dan dicekik, Irene pun berhasil menyemburkan darah Yesus Kristus ke wajah si Falak, dan Falak pun berhasil diringkus kembali. The nuns of St. Carta. Will you stay on? This tomato farmer. Tahun kemudian di sebuah seminar universitas, Caroline melihat Eddie dan Loren menyajikan cuplikan dari upaya mereka untuk mengusir Maurice yang dirasuki, serta pertemuan mereka dengan Falak sendiri. Tamat.